Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dalam rangka untuk menyelesaikan tugas kami di mata kuliah pemrograman web. Kami akan menjelaskan tentang hasil kerja proyek kami di pemrograman web yang bertemakan tentang CSS. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Eka Budi Prasetya. Saya akan menjelaskan mengenai root CSS, kemudian ada header CSS, footer CSS, dan index CSS. Kemudian selanjutnya, Saudara Reki. Perkenalkan, nama saya Reki Pramana Putra. Saya akan menjelaskan di berita CSS. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Jazul Kifli. Saya akan menjelaskan galeri CSS. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan melakukan share screen dulu mengenai proyek kami. Oke, jadi di sini sebelumnya akan saya tampilkan dulu bagaimana proyek kami. Jadi inilah tampilan dari proyek kami saat ini. Jadi ini adalah tampilan dari beranda atau bagian indeks HTML-nya ya. Kemudian ini adalah berita HTML, dan ini galeri. Dan ini semua sudah kita masukkan CSS-nya berdasarkan tugas dari yang sebelumnya ya. Oke, karena tugas kali ini bertemakan tentang CSS, kami tidak akan membahas mengenai HTML-nya. Jadi kami langsung membahas tentang CSS-nya. Nah, jadi pertama-tama di sini kita ada beberapa file CSS. Yang pertama adalah file root CSS, kemudian ada file header, file footer, index, berita, dan galeri ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang root dulu pertama. Root CSS ini merupakan CSS global dari CSS kami, artinya semua yang ada di dalam file root ini akan digunakan di seluruh CSS yang ada. Oke, kemudian yang pertama di sini ada bintangnya, artinya elemen global. Nah, ini adalah style yang akan diterapkan di seluruh elemen yang ada di HTML kami. Di sini kita menggunakan margin 0 dan padding 0 itu untuk mereset style bawaan dari browser itu sendiri. Kemudian kita menggunakan font family, font utamanya kita adalah Arial. Kemudian font keduanya kita Helvetica, dan terakhir sans serif. Kemudian untuk font size standarnya kita menggunakan 16 pixel. Lanjut di bagian HTML body, di sini kita menggunakan width 100% untuk memastikan elemen HTML dan elemen body itu menggunakan 100% dari layar. Kemudian ada elemen anchor. Nah, di sini anchor itu kita menggunakan text decoration none. Ini untuk menghilangkan garis bawah dari link yang merupakan bawaan dari browser juga ya. Kemudian color white. Jadi kita mengubah link yang ada di seluruh HTML ini, di seluruh web kami itu menjadi warna putih ya, seperti yang kita bisa lihat di sini. Jadi ini adalah link semua berwarna putih. Pun di pojok ada link. Oke, selanjutnya bagian hover ya. Di sini kita untuk link saat kursor digerakkan dalam linknya, di situ kita maaf, di situ kita menggunakan color orange ya. Jadi ketika kita menggerakkan kursor seperti ini, maka warnanya menjadi orange. Oke, lanjut. Di sini ada font size untuk H3. Heading 3 ya, kita menggunakan 28 pixel font size-nya. Kemudian ada margin bottom 15 pixel untuk memberikan jarak di tiap-tiap heading 3. Nah, heading 3 gitu kita menggunakan di sini ya. Ini heading 3, kontak us, quick link, dan follow us. Kemudian margin bottom 15 pixel untuk memberikan spasi di elemen bawahnya sebanyak 15 pixel ya. Lalu selanjutnya text align center untuk menengahkan teksnya ini. Lanjut di bagian main kita menaruh max width 90%, jadi kita untuk memastikan bahwa apa yang ada di dalam konten kami, yaitu elemen main kami itu tidak lebih dari 90%.
maksudnya 90%. Makanya kita bisa melihat spasi di kiri kanan ini yang putih ini. Kemudian display flex untuk mengubah main ini menjadi elemen flex ya. Lalu flex direction column untuk mengubah aturan dari elemen ini secara kolom turun ke bawah seperti ini. Turun ke bawah. Lalu selanjutnya margin auto untuk menengahkan elemen. Jadi posisinya itu ada di tengah-tengah ya. Seperti ini. Lanjut section. Di sini kita menggunakan margin 20 pixel dan 30 pixel, artinya 20 pixel atas bawah dan 30 pixel kiri kanan ya. Untuk tiap sectionnya. Nah, seperti ini section pertama, section video, kita menggunakan marginnya itu 20 pixel di atas dan 20 pixel di bawah, lalu sambutnya seperti itu. Oke, kemudian footer. Di sini footer kita menggunakan background abu-abu ya, seperti bawah ini. Lalu padding top 50 pixel untuk memberikan jarak antara footer dengan elemen di atasnya 50 pixel ini. Lalu yang terakhir itu ada colornya white untuk mengubah font yang ada di footer semua menjadi white atau putih ya. Selanjutnya di sini kita ada media query untuk elemen global. Ada maaf. Di sini kita ada media query untuk maksud 98 pixel. Artinya untuk layar di bawah 768 kita menerapkan style berikut ya. Jadi A3 itu konsep yang tadi awalnya di sini kita menggunakan 28 pixel menjadi 16 pixel. Kemudian untuk elemen paragraf yang awalnya 16 pixel menjadi 14 pixel. Kemudian selanjutnya ada media query untuk layar di bawah 426 pixel. Elemen main yang tadi maksudnya 90% kita maksimalkan menjadi 100%. Elemen P dan A anchor mengubah font size-nya menjadi 12 pixel yang sebelumnya 14 pixel. Oke, lanjut. Di sini ada elemen header. Header itu merupakan bagian atas dari web kami yang atas ini, yang utama, kemudian ada beranda berita galeri. Nah, di sini kita menggunakan position sticky. Sticky itu untuk memastikan bahwa headernya itu akan tetap terlihat walaupun di scroll turun ke bawah. Seperti ini ya. Nah, kemudian top 0 untuk memastikan posisinya itu berada tetap di atas ya, di top 0. Lanjut di header navigasi. Nah, di sini juga kita menaruh display flex untuk mengubah elemen header ini menjadi flex container. Kemudian kita menaruh justify content space between untuk memberikan jarak antara logo ini dan navigasi ini, beranda berita galeri. Lanjut, align item center untuk menengahkan item-itemnya. Height 80 pixel untuk memberikan tinggi 80 pixel, lalu width-nya di sini 100%-nya untuk mengambil seluruh dari layar. Dan background kita menggunakan hitam di sini tapi ada sedikit opacity-nya. Lanjut header navigasi, logo image ini untuk mengatur image-nya, image yang ini utama. Kita menggunakan height 60 pixel, width 180 pixel, dan margin left 20 pixel. Margin left ini untuk memberikan space sedikit di sebelah kiri, bagian sini ya, 20 pixel. Lanjut, ini header navigasi menulis untuk navigasinya kita. Jadi di sini kita menggunakan list style none untuk menghilangkan stylenya, style bawaan dari list. Kemudian display flex, lalu margin right juga untuk memberikan spasi di samping ini 20 pixel. Kemudian selanjutnya ini ada header navigasi menulis A. Ini merupakan link dari navigasi itu yang ini, linknya ini. Jadi di sini kita mengubah warnanya menjadi putih ya, colornya, font color. Kemudian text transform kita mengubah tulisannya menjadi huruf besar semua, beranda berita galeri. Lalu terakhir margin right 10 pixel untuk memberikan spasi antar link ini 10 pixel. Dan yang terakhir di sini ada hover. Jadi ketika kita mengarahkan mouse ke arah linknya, itu
warna fontnya itu menjadi warna merah dengan transisi 1,5 detik seperti ini. Nah, oke, lanjut. Di sini kita ada elemen footer ya, jadi kita turun ke footer lagi. Footer. Nah, di footer ini kita ada kontainer. Kontainernya footer sendiri itu menggunakan margin auto ya untuk menengahkan. Lalu display flex untuk mengubahnya menjadi flex container dan justify content space around untuk memberikan spasi seperti tiap elemen antara ini, memberikan spasi yang seimbang atau spasi yang sama. Lanjut footer content paragraph. Jadi untuk ini ya, yang email, phone ini, address. Di sini kita menggunakan width 190 pixel, margin, kemudian auto untuk menengahkan sama seperti biasa, dan padding 7 pixel untuk memberikan jarak antar email, phone, dan address ini. Yang ini tengahnya ini 7 pixel. Lanjut. Untuk elemen UL di footer content, yang ini ya, yang linknya ini, kita memberikan text align center. Jadi kita menengahkan semua link ini seperti ini. Lalu selanjutnya di bagian linknya itu kita menggunakan with auto, text align center ya untuk menengahkan lagi. Lalu list style type untuk menghilangkan style bawaan dari link, yaitu yang titik dot itu menjadi menjadi hilang. Lalu padding 7 pixel untuk memberikan jarak antara link ini. Lanjut di social icons. Nah, social icons ini merupakan icon-icon ini ya, icon-icon ini. Jadi kita di sini menggunakan fav icon. Nah, di sini kita menggunakan display inline block untuk membariskan sejajar icon-iconnya itu. Lalu text align center untuk menengahkan dan padding untuk memberikan jarak tiap icon itu 5 pixel. Lalu selanjutnya social icons I. Untuk elemen iconnya ini dari 5 icon tersebut kita mengubah warna icon menjadi putih dan ukuran iconnya jadi 25 pixel. Nah, untuk hovernya ketika mouse diarahkan ke icon tersebut dia akan berubah menjadi orange. Colornya orange ya, oke. Lalu bottom bar yang terakhir untuk yang tulisan ini Unitama, Universitas Teknologi Abang Makassar. Kita menaruh background yang sama seperti elemen footer, kemudian text align center untuk menengahkan, padding 10 pixel untuk memberikan jarak antar atas dan bawah, dan margin top 50 pixel untuk memberikan jarak tambahan lagi antara bottom bar dengan elemen footer. Lalu pada paragrafnya kita mengubah colornya menjadi putih, marginnya menjadi 0, lalu font size 16 pixel, padding 7 pixel, oke. Nah, lanjut. Nah, kita masuk di bagian kontennya yaitu index CSS. Nah, di index CSS ini yang tadi saya jelaskan yaitu root, header, dan CSS dan footer. Itu kita import semua di atas ini. Karena mereka ini adalah elemen yang akan dipakai tiap dari CSS utamanya kita. Yang pertama di sini ada page title. Page title yang di atas ini. Di sini kita menggunakan text align center, lalu margin 30 pixel auto. Kemudian text transform menjadi uppercase semua. Yang ini. Welcome to our campus. Kemudian ada hero di sini. Di bagian hero itu merupakan videonya kita yang di atas ini. Nah, di sini kita menggunakan display flex seperti biasa, mengubah jadi flex container, justify content untuk menengahkan center. Untuk memberikan kolom kita menggunakan flex direction column dan align item center untuk menengahkan lagi. Lalu hero iframe-nya untuk YouTube-nya ini, video YouTube ini, kita menaruh tinggi hex 100 VH atau virtual height, jadi dengan width 80%. Jadi tingginya itu sama dengan ukuran layar ya, 100 VH. Kemudian di sambutan, bagian sambutan yang ini di bawahnya. Nah, di sini kita menggunakan display grid. Display grid di sini untuk membagi tampilannya menjadi kolom dan baris ya. Jadi di sini kita menggunakan template kolomnya itu 1 FR dan 3 FR. Jadi kolom 1 itu mengambil 1 FR, lalu kolom 2 ini 3 FR. Lalu untuk template areanya di sini saya menggunakan judul di bagian atas ya, judul yang ini sambutan. Di bagian atas lalu di bawah itu ada gambar dulu baru teks. Nah, gapnya itu gap masing-masing grid 10 pixel. Lalu item center untuk menengahkan itemnya. Nah, di sini di bagian H2
kita menaruh grid area judul ya, supaya dia muncul di bagian atas judul. Lalu pada image di sini grid areanya gambar, jadi kita menaruhnya di gambar di sini. Jadi muncul di samping kiri seperti ini. Dan yang terakhir sambutan teks, kita menggunakan grid area teks supaya dia muncul di bagian kanan seperti ini. Lanjut di bagian welcome content ya, welcome content. Di sini ada text align center di bagian bawah ini. Jadi kita menengahkan, lalu kita memberikan margin 30 pixel atas bawah, kiri kanan auto, pengennya. Lalu font size-nya 22 pixel untuk mengatur ukuran fontnya, line height 30 pixel untuk mengatur spasi antar line-nya, 30 pixel. Lanjut, di sini ada bagian maps, yang ini ya, yang lokasi ini. Nah, di sini maps kita menaruh margin 100 pixel dan 0, 100 pixel atas bawah. Lalu selanjutnya maps H2, untuk ini ya, lokasi ini kita mengatur text align-nya ke center, ke tengah. Kemudian iframe untuk maps sendiri itu kita menggunakan width 100% dengan tinggi 300 pixel. Lanjut di bagian media query. Nah, di bagian media query ini kita khususkan untuk di layar yang di bawah 4 pixel. Nah, untuk higher iframe-nya kita mengubah height-nya menjadi 300 pixel ya. Untuk icon yang awalnya 25 pixel kita mengubahnya menjadi 19 pixel. Lalu bottom bar-nya yang di bawah ini kita menggunakan 12 pixel. Nah, untuk tampilan dari media query sendiri itu bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini tampilan layar lebarnya. Kemudian di bagian tampilan 1024 seperti ini tampilannya. Nah, di bagian 768 seperti ini tampilannya. Dan yang terakhir di bagian 425 pixel seperti ini tampilannya dia. Nah, oke. Sekian penjelasan dari saya mengenai CSS Global, root, header, footer, dan index CSS. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Reki. Persilakan saudara Reki. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang berita CSS. Di sini kami menggunakan import, yang dimana import ini untuk menghubungkan link style sheet, yang di sini link style sheet yang kami hubungkan itu root CSS, header CSS, dan footer CSS. Baiklah, untuk isinya atau mainnya, wrapper berita kami menggunakan display yang isinya grid. Nah, ini grid, kolom dan baris. Lalu kami menggunakan grid template kolom yang dimana ukurannya itu 1 FR. Kami memakai 3 kolom, jadi semuanya satu ukuran 1 FR. Yang ini. Selanjutnya gap atau jaraknya itu dari kolom satu ke kolom yang lainnya itu 10 pixel. Nah, ini jaraknya 10 pixel. Selanjutnya wrapper berita yang bagian card. Kami menggunakan box shadow yang dimana 5 pixel dan warnanya itu gray. Yang ini gray. Dan border radiusnya itu kami pakai 5 pixel. Yang ini. Selanjutnya bagian wrapper berita yang card image itu atau gambar kami menggunakan width 100%. Nah, yang ada di cardnya. Lalu border radiusnya itu kami memakai 5 pixel border radius. Selanjutnya wrapper berita card yang card bodinya itu kami menggunakan padding 20 pixel atau jaraknya 20 pixel. Selanjutnya wrapper berita card yang date kami menggunakan font size 3 pixel yang ini. Lalu text align-nya itu right di kanan. Margin bottomnya itu 5 pixel, font weight-nya itu bold atau tebal. Colornya itu kami menggunakan warna hitam. Selanjutnya wrapper berita card yang text align
yang kami pakai itu Justify, seperti ini Justify. Lalu color atau warna hitam. Selanjutnya Maps. Maps ini kami menggunakan margin 100 pixel atas bawah dan 0 kiri kanan. Yang ini. Dan Maps untuk heading 2-nya itu text align center atau berada di tengah, yang ini. Selanjutnya Maps iframe itu yang dimana width atau lebarnya itu 100% dan tingginya itu atau height 300 pixel. Di sini kami menggunakan media query yang dimana ukuran layarnya itu 426, yang dimana wrapper berita card body yang sebelumnya itu paddingnya 20 pixel, ketika layarnya 426 itu paddingnya 10 pixel, seperti ini. 426 pixel di bawah 426. Nah, seperti ini untuk anunya. Ya baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya lemparkan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Reki. Untuk bagian terakhir mungkin akan dijelaskan oleh Saudara Ince. Saya persilakan Saudara Ince. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan galeri CSS. Oke. Baik, di sini yang pertama kami menggunakan import URL root CSS, terus import URL header CSS, dan import URL footer CSS. Baik, di bawahnya ada wrapper galeri. Untuk display grid untuk kolom dan baris. Terus di bawahnya lagi ada grid template columns. Di sini kami menggunakan 20%, 20% dan 20%. Terus untuk gapnya kami menggunakan 10 pixel. Dan di bawahnya ada justify content. Kami menggunakan center untuk menengahkan. Terus selanjutnya ada wrapper gallery card, yang dimana box shadow-nya kami menggunakan 5 pixel, 5 pixel, 5 pixel, dan untuk warnanya gray. Terus border radius kami menggunakan 5 pixel. Dan untuk height-nya di sini kami menggunakan 300 pixel. Baik, untuk di wrapper gallery card image di sini kami menggunakan width. Width-nya 100%. Terus height kami menggunakan 300 pixel dan border radius 5 pixel. Dan selanjutnya wrapper gallery card div, yang dimana margin topnya kami menggunakan 20 pixel, dan untuk text align-nya kami menggunakan center untuk menengahkan teks. Dan selanjutnya di bagian maps. Di bagian maps ada margin kami menggunakan 100 pixel. 100 pixel untuk atas dan bawah, dan 0 untuk kiri dan kanan. Terus ada maps H2. Di sini text align-nya kami menggunakan center. Selanjutnya ada maps iframe, yang dimana width kami menggunakan 100%, dan untuk height-nya kami menggunakan 300 pixel. Terus ada media query, yang dimana awalnya 1024 pixel. Terus wrapper galerinya grid template kolom kami ubah menjadi 30%, 30%, dan 30%. Terus di bawahnya lagi ada media query max width, yang dimana awalnya 425 pixel. Terus wrapper gallery card kami ubah menjadi height 128 pixel.
Terus yang terakhir ada wrapper Gallery Card Image, yang dimana hacknya kami menggunakan 100%. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang galeri. Untuk tampilannya seperti berikut. Oke, baik. Selanjutnya saya lemparkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Inca atas penjelasannya. Kalau begitu, sekian dari kelompok presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.